Kalau transportasi ujung-ujungnya pasti dari emisi knalpot, ya kan? Kalau emisi knalpot berarti apa? Mereka lulus nggak uji emisi? Jadi mungkin kita kan saat ini ada beberapa kali ya mengenai kualitas udara di Jakarta, bahkan sempat jadi bahan debat capres juga. Nah, pada prinsipnya sih sebenarnya kita tahu kualitas udara di Jakarta pada waktu-waktu tertentu itu memang kurang baik, sehingga tentunya perlu kita lakukan intervensi ya. Nah, tapi untuk intervensinya sebenarnya beberapa hal sudah bisa kita identifikasi dari sumber-sumbernya sendiri. Cuman memang sumber-sumber itu hal-hal itu juga masih perlu kita dalami lagi lebih detail, karena masing-masing itu ada dampak-dampaknya. Misalnya dari transportasi gitu kan. Ini yang mana nih yang perlu kita lakukan? Bensin kah, elektrifikasi kah, public transport kah, semuanya kah gitu kan? Itu kan perlu dilihat juga, di study, dan apa dampak ekonominya, dampak sosiopolitiknya dan sebagainya juga perlu. Terus misalnya tadi PLTU. Nah, PLTU nih gimana, kapan dia berpengaruh, terus apa yang harus kita lakukan, itu masing-masing faktor itu perlu didalami. Oleh karena itu kami dari pemerintah juga dari KLHK dan juga Menko Marves saat ini juga bersyukur juga rupanya dari organisasi-organisasi internasional yang punya aliansi juga untuk melakukan kayak clean air ini, karena ini kan isu internasional juga, air quality, itu banyak yang membantu ya. Ini mulai dari Bloomberg Philanthropy yang telah mendukung sebenarnya studi di Jakarta selama beberapa tahun, itu mau melanjutkan. Kemarin mereka dengan DKI, sekarang mereka dengan DKI juga tentunya masih lanjut, dan pemerintah pusat. Kemudian ada Viria juga yang sebenarnya lokal NGO juga mau support kita, dan sebenarnya masih ada lagi. Jadi ini bagian kecil dari perjalanan yang panjang. Terus terang saya sih belum lihat ya tax pollution. Tapi kalau beberapa langkahnya tadi, kalau misalnya dari transportasi, kalau transportasi ujung-ujungnya pasti dari emisi knalpot, ya kan? Kalau emisi knalpot berarti apa? Mereka lulus nggak uji emisi? Makanya pernah teman-teman di LHK, Kepolisian tuh dan Perhubungan juga melakukan beberapa kali inilah ya, tes uji emisi memastikan itu. Nah, ini sekarang pertanyaannya mau dilanjut, bagaimana caranya? Apakah kita ganti percepat elektrifikasi yang saat ini udah kita lakukan gitu ya, elektrifikasi kendaraan. Jadi memang nggak ada ini, langkah konkretnya udah dilakukan tapi nggak ada yang instan ya kalau bisa dibilang ya. Misalnya kalau mau elektrifikasi kendaraan bermotor, itu ada 20 juta kendaraan bermotor di DKI. Itu pasti butuh waktu untuk bisa kita convert gitu ya semuanya. Bikin public transport, itu kan juga pasti harus bikin jalur baru gitu, dan kita mau tambah bisnya. So itu yang saat ini progresnya ongoing. Jadi mungkin butuh waktu, tapi khusus untuk pollution tax saya belum tahu. Mungkin saya tanya dulu sama teman-teman di BKF kali ya. Jadi kita sudah ketemu dengan Depdagri, karena nanti di akhir penetapannya kan di Kementerian Dalam Negeri untuk penetapan berapa rasio besarnya pajak kendaraan bermotor. Sudah ketemu angkanya, cuma memang kita sosialisasi dengan teman-teman di daerah masih ada kendala, terutama untuk membayar pajak kendaraan bermotor itu kan tidak semuanya taat 100%. Jadi malah takutnya jadi disinsentif tidak melakukan pembayaran. Nah, ini yang sedang kita lakukan untuk penjajakannya.
Kemudian juga nanti dikenakan harus melakukan uji emisi untuk membayar pajak, itu kan juga dibuat mekanismenya tidak membuat orang jadi malas bayar pajaknya. Nah, itu yang kita akan perkuat, termasuk sertifikasi bengkai dan lain sebagainya yang di daerah yang sudah tersedia kan di Jakarta. Di luar Jakarta itu yang perlu kita dorong dengan pemerintah daerah. Terus sebetulnya kalau dilihat dari progres yang kita kerjakan, memang sebagian besar adalah yang dicatat, diperintahkan oleh Pak Rahmat untuk yang jangka pendek, seperti uji emisi, kemudian melakukan penegakan hukum, kemudian juga melakukan penertiban sumber pencemaran yang masih menggunakan bahan bakar fosil di Jakarta. Sudah mulai kalau kita lihat sudah ada progresnya. Jadi di beberapa tempat dari operasi lapangan teman-teman di Gakum, rata-rata perusahaan sudah menjadi lebih aware. Artinya sudah mulai mempersiapkan isu udara ini, termasuk yang masih menggunakan batu bara untuk boiler sudah mulai ditertibkan dan juga sudah mulai ada yang dikenakan sanksi. Kemudian juga pemerintah DKI sepertinya akan menyambut dan kita akan mendorong terus transisi energi yang di DKI itu lebih dipercepat dibanding di daerah lain di Indonesia. Misalnya tidak boleh lagi di DKI itu menggunakan batu bara atau diesel, tapi diarahkan kalau tidak listrik ya digunakan gas untuk industri yang ada di sini. Kita sedang menggarap dengan pemerintah DKI untuk menjadi peraturan. Kemudian kita juga akan melengkapi stasiun-stasiun monitoring, terutama belajar dari yang kemarin. Masih ada beberapa yang bolong, yang belum bisa bercerita secara penuh sebetulnya sumbernya dari mana. Terutama yang dari daerah timur Jakarta, seperti yang dari Indramayu, kemudian Kerawang dan lain sebagainya, itu masih bolong di beberapa sistem pemantauannya. Akan kita lengkapi di tahun 2024 untuk bisa bercerita dan sekaligus semacam, karena semua industri itu terkonek ke kita pelaporannya. Nanti begitu Pak Menko atau Pak Presiden memerintahkan ada action, kita bisa memerintahkan semua industri untuk menyesuaikan produksinya atau mengganti dengan misalnya dengan gas atau dengan switch ke listrik untuk periode tertentu. Terutama kita belajar kan di bulan Juli, Agustus dan September, itu periode kritis untuk di DKI Jakarta karena tadi ada pengaruh angin dari Australia. Untuk yang teks tadi itu akan menjadi dari pusat akan menjadi referring untuk beberapa daerah, artinya setiap daerah akan punya semua kewajiban untuk pajak kendaraan bermotor itu kan merefer kepada Kementerian Dalam Negeri, berapa rasionya untuk resiko kerusakan jalan ditambah resiko kalau pencemaran gitu. Nah, itu yang akan Kementerian Dalam Negeri yang akan menetapkan rasio pajaknya, dan setiap daerah kan pajaknya berbeda-beda.